piye kabare? Semoga semua pada sehat-sehat yo, supaya bisa terus beraktivitas dan berkumpul dengan keluarga. Kali ini aku berada di Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Kepiye to, Pak? Ana wong lewat diguyang lah. Oh, gak apa-apa, Tandul. Gak apa-apa sih, gak apa-apa lu teles lho. Piye iki, Mbake? Aku malah diguyur. Tahu aja kalau aku belum mandi. Dulu, Pak. Yo percuma toh mandi. Aku kan mau panen lele. Nanti juga basah-basahan lagi. Kamu arep panen lele lho. Dadi teles kabeh to. Panen lele. Oh. Gone sapa? Lha ngene Pak Ik lho, kon ngeterke lele-lele gede. Walah, ya tak terne aku ngerti omahe. Sampeyan ngertos? Ngertos. Omahe. Yes. Untung Mbake ngerti lokasi panennya. Yuk Mbak, buruan. Nanti aku bisa telat. Oh. Nah, bener toh? Aku udah ditungguin si bapak. Iki lho, Ndul kolame. Kowe iki to. Iya. Oh. Lah iki gondol tak teni kene wangi njoko iki gondol. Sing dikek iwak kene. Ya kecil-kecil apa yang besar, Pak? Yang besar-besar, yang gede-gede. Oh, iya, Pak. Ya wis, Ndul, aku pamit sing kok gawakno aku ya. Oh, iya, Pak. Sing Iya, Pak. gede, ya. Ya, Pak. Ya. Lur, kalau panen lele yang kecil-kecil sih sudah biasa. Kali ini aku diminta bantu panen lele jumbo, Lur. Tuh, lihat ukurannya. Mantep toh? Aku mesti pelan-pelan iki, Lur. Soale kolame licin banget karena banyak lumut. Oh iya, bukan tanpa sebab kolam lele ini dibuat keruh. Selain makan ganggang dan plankton, lele juga memakan sesamanya alias kanibal. Ini yang namanya tanding gulat sama lele, Lur. Akhirnya satu lele berhasil aku tangkap. Walaupun tenaga terkuras, tapi panen ikan selalu mengasihkan untukku, Lur. Dul, wis Dul. Ya, Pak. Kan ibu-ibu UKM, Dul. Oh, iya, Pak. Lele hasil panen ini sudah ditunggu untuk diolah, Lur. Kira-kira jadi apa yo? Nggak mungkin toh jadi pecel lele. Pak, tanter dulu ya, Pak ya. Yuk, silakan, hati-hati. Iya, Pak. Bu, disuruh ngantrikan lele nih, Bu. Oh ya, Ndul, sekalian dibersihkan, difilet, kemudian terus dipisahkan kulitnya, ya. Oh, berarti kulitnya dipisahin, Bu? Iya. Oh, iya, Bu. Loh, kok basah kulit, Ndul? Iya, Pak. Tadi panen lelenya pleset-pleset Ya wis adem. iki nggonen bae. Cepet klambingmu. Waduh, untung Mbak E baik banget. Aku dipinjemin jaket. Terima kasih loh, Mbak. Untung mataharinya bersinar terik. Kaosku jadi cepet keringnya. Jaketnya ku jemur juga deh. Sedikit basah soalnya. UMKM iki mengolah ikan lele menjadi abon dan kerupuk, Lur. Kalau abon dibuat dari daging lele, sementara kerupuk dibuat dari kulitnya. Biasanya lele yang diolah yang berukuran nanggung seperti ini.
Kira-kira berat per ekornya 1,5 kilogram dengan usia lebih dari 1 tahun. Ini supaya kulit dan daging lele mudah dipisahkan. Apalagi lele tidak bersisik, sehingga kulitnya sangat licin. Kalau pakai ukuran kecil, tentu kulitnya akan lebih mudah sobek ketika diolah. Agar lebih mudah mengulitinya, sirip bagian atas harus aku buang dulu. Karena licin, bisa pakai tang untuk menarik kulitnya. Mudah tak, Lur? Piye, Lur? Rapi toh hasil filetan ikanku? Siapa dulu dong? Bundul. Dul, wis rampung? Udah Bu, tinggal nyuci aja Bu. Ya wes kok nek wis rampung, kuwi dagingnya dikukus karo kulitnya dipekne Mbak Dila. Oh iya Bu. Aja lali ya. Oke, siap Bu. Aku rampungkan dulu ya, Lur. Cuci daging dan kulitnya harus sampai benar-benar bersih. Jangan ada kotoran yang tertinggal. Mengolah ikan itu susah-susah gampang, Lur. Apalagi ikan lele. Salah satunya, tekstur daging ikan lele itu susah hancur. Jadi nih, sebelum diolah jadi abon, daging ikan perlu dikukus. Waktu mengukusnya sekitar 15 menit. Nah, iki Lur, daging ikan lele setelah dikukus 15 menit. Selain sudah matang, warnanya pun berubah menjadi putih. Sementara itu, untuk kulit lelenya, sebelum diolah jadi kerupuk, harus dihilangkan lendirnya, Lur. Karena jika berlendir, bumbu akan sulit meresap ke kulit. Rasa kerupuk kulit lele pun jadi hambar, ndak sedep. Cara menghilangkan lendirnya dengan menyiram kulit lele dengan air panas. Setelah itu, barulah rendam dengan air mendidih selama 10 menit. Bumbu halusnya sudah siap iki, Lur. Lumuri kulit lele dengan bumbu, lalu aduk biar bumbunya menyebar merata. Ben garing, tambahi tepung secukupnya saat akan mau digoreng. Ingat yo, gunakan api kecil biar nggak cepet gosong. Dilihatnya saja udah enak ya, Lur. Pasti nih renyah, krenyes, dan gurih rasanya. Sabar yo, abonnya belum diolah. Tumis bumbunya sampai harum. Setelah itu, barulah daging yang sudah dikukus tadi dimasukkan. Aduk sampai merata. Jangan lupa tambahkan gula merahnya, Lur. Biar rasa khas abon tidak cuma gurih, tapi juga manis, Lur. Dua olahan UMKM ini jadi alternatif pangan bagi masyarakat yang ingin makan lele tanpa bau amis. Pastinya rasanya enak tenan, Lur. Yalah, Lur, sampai lupa aku mau antar daging dan kulit lele ke Mbak Dila. Katanya Mbak Dila mau mengolahnya jadi corn dog. Mbak Dila, ini Mbak, daging ikannya sama kulitnya udah dikukus Mbak? Oh, sudah toh? Ya. Oh, ya udah. Makasih ya, Ndul. Oh iya Mbak, ada yang bisa saya bantu lagi Mbak? Sudah. Oh ya, tinggal ya Mbak. Ya, Ndul, makasih. Kondok iku asline sosis yang dibalut adonan berbahan tepung jagung. Nah, untuk sosisnya kita bisa bikin dari daging dan kulit lele, Lur. Sementara untuk adonan luarnya bisa pakai tepung terigu, pengganti tepung jagung. Lalu gula pasir, garam,
baking powder, telur dan susu. Untuk sosisnya, pertama haluskan bawang putih dan garam. Jika sudah halus, masukkan daging lele. Jangan lupa tambahkan penyedap masakan dan tepung tapioka supaya sosisnya bisa padat. Campur sampai merata. Sebelum dikukus, adonan sosis lele kita kepal-kepal memanjang. Kita kukus kurang lebih 15 menit lamanya. Jadi nih seperti iki lur. Mantep toh. Adonan pembungkusnya juga sudah jadi lur. Masukkan ke dalam gelas besar ayo, biar mudah mencelupkan sosis lelenya. Kalau dilihat-lihat, kok jadi lebih mirip sate lilit ketimbang sosis yo. Celupkan ke dalam adonan. Pelan-pelan ayo, jangan sampai hancur. Ini dia tahap terakhir sebelum digoreng. Corn dog biasanya memakai tepung roti, tapi kalau ini kita lilit aja adonannya pakai kulit lele. Wah, ternyata apik juga ya lur. Sekarang tinggal Mbak Dila yang menggoreng. Sebelum menggoreng, pastikan minyaknya sudah panas yo. Ojo lali, dibalik-balik yo, biar gak gosong. Wangi nih, semerbak banget iki lur. Kalau warnanya sudah berubah menjadi emas kecoklatan, tandanya corn dog udah mateng lur. Iki lur hasilnya, menggugah selera banget yo. Supaya makin mirip dengan aslinya, tinggal kita tambahkan mayones dan saus sambal. Yuk lur, gak usah lama-lama lagi, kita cicipin. Rasanya wow banget iki lur. Kulit lelenya iki crispy, sementara gurih daging lele pun terasa banget lur. Waktunya melatih domba-domba aduan iki yo. Kasihan mereka kelamaan di kandang, nanti jadi jagoan kandang. Di Desa Cilembu, Kecamatan Pemulihan Sumedang iki, Mang Adin bukan cuma memelihara kambing aduan. Mang Adin juga punya kebun ubi Cilembu yang luas yo. Iya, ubi Cilembu yang terkenal ke seantero dunia itu. Ayo bang. Hah? Ayo bang, ntar saya nyusul bang. Saya usin domba dulu. Ya. Ubi Cilembu jelas lebih istimewa dari ubi lainnya karena rasanya lebih manis dan legit. Umbi-umbian yang satu ini bila dipegang akan mengeluarkan jenis cairan lengket menyerupai madu.
Makanya mereka juga disebut ubi madu. Mang, apa yang bisa saya bantu, Mang? Tangkul nih. Tangkul? Ya. Oh iya, masa panen ubi Cilembu rata-rata sekitar 3-4 bulan dari masa tanam. Ayo, pada semangat panennya. Wah, lumayan banyak iki hasil ubi Cilembunya. Oh, ya, Bang. Oh, ya, Bang. Setelah dipanen, ubi langsung dicuci sampai bersih. Sampai bekas tanah dan rumput yang menempel hilang yo. Bu, minta uangnya, Bu, ya. Bu, atur dulu nih, Bu, ya. Ya. Selanjutnya, ubi Cilembu dikupas. Ubi jenis ini gak cuma legit rasane yo, tapi manfaatnya juga legit. Kandungan dalam ubi Cilembu bisa meredakan stres, meningkatkan kekebalan tubuh, dan mencegah penuaan dini. Neng Agi dan Teh Rita mau mengolah ubi Cilembu jadi roti selai. Wih, menarik kelihatannya iki. Ini teh ubi Cilembunya teh udah dikupas. Makasih ya, Dul. Tolong langsung dikukus aja sebagian. Oh, ya teh. Minta Dul buat teh parut. Ubi Cilembu dikukus dulu supaya empuk, jadi lebih mudah dicampur dengan bahan adonan lainnya. Sudah siap iki semua bahannya. Ini sampai habis ini diparut Iya, ya? semuanya, Bu, sampai habis. Campurkan tepung terigu dan ragi instan. Lalu aduk sampai rata. Setelah itu tambahkan susu cair. Kalau sudah tidak ada tepung yang menggumpal, masukkan gula halus. Gak usah banyak-banyak yo. Yang penting cukup manisnya. Soalnya nanti ditambah ubi Cilembu kukus yang rasanya udah manis. Masih ada telur dan margarin. Campurkan semua sampai adonannya kalis. Untuk selainya, pakai ubi Cilembu yang masih mentah. Neng, Bu bikin selai dulu ya. Ya, mangga, Bu.
Ubinya udah matang, Teh. Ya, makasih, Dul. Ini buat cetakan ya, Teh? Ya, buat cetakannya. Tinggal dioles mentega. Kalau ubi celembu kukusnya dicampur ke adonan roti. Piye? Wis kebayang manis dan lembutnya roti? Sabar sih, belum rampung iki prosesnya. Agak tebel ya menteganya, soalnya ini lengket. Oh, ya, Teh. Adonan dibagi dua dulu, terus ditambahkan pewarna makanan supaya tampilannya lebih meriah. Untuk selainnya, gampang kok buatnya. Tinggal memasak ubi celembu parut dengan gula. Supaya lebih mengental, bisa ditambahkan tepung tapioka. Hasilnya seperti ini yo. Tips-tips aja. Iya. Dul, nih sale ubinya udah jadi. Oh ya, taruh situ aja. Makasih ya. Sama-sama. Setelah beres semua, tinggal menyusun adonan dan selainya. Kalau adonan utama sudah masuk, kita mainkan lapisan selai di antara dua adonan. Susun yang rapi. Oh iya, lapisan selainya nggak perlu terlalu tebal, nanti malah kurang cantik hasilnya. Sip lah iki, langsung dimasukkan ke oven yo. Udah, Dul. Udah, Teh. Sini kita open. Panggang adonan roti selai selama 40 menitan yo. Pastikan posisinya sudah tepat dan ovennya bersih. Sebentar lagi roti selai celembu matang. Para penonton harap bersabar yo. Akhirnya roti celembu matang sempurna. Bentuknya cantik dan pasti rasanya juga ciami. Mati. Siapa yang hobi makan ayam? Kalau aku sih, yes. Lur, hari ini aku diminta bantuin Pak Safi'i mengambil ayam-ayam yang siap untuk dijual, Lur. Ayam yang kita kumpulkan ini adalah ayam pedaging. Kebetulan Pak Safi'i merupakan pengumpul ayam, Lur. Rata-rata ayam di sini sudah berumur 1 bulan dengan berat di atas 1 kg. Biasanya ayam-ayam ini akan dijual ke para pedagang di pasar. Makanya pengantarannya pun biasanya sore hari, Lur. Jadi saat subuh sudah bisa dijual. Satu keranjang besi dapat memuat ayam sebanyak 15 hingga 20 ekor. Tergantung besar dan kecil ukuran ayam. Loh, mati. Iya, Dul. Mana mati? Tadi hidup semua loh, Pak. Oh, ini mati loro iki piye? Betul saya mati betul. Waduh, ciloko, Lur. Perasaan tadi ayam yang kupegang hidup semua. Bisa ada yang mati ya?
Maaf yo Pak, mungkin ayamnya ada yang lemes. Wes ini Bang, iki buah kebon. Iki tidak telur. Ini balin. Dari mana Pak? Mau. Tak. Ya, buang Balin yang rumah Pak Jason. Ya, kasihkan. Oh iya Pak. Yo. Ya wis, aku antar aja yo ayam yang masih hidup ke Mbak Helin. Minta ya? Apa lo yang suruh nganter ini loh? Saya minta yang ini kok, yang mati kok. Oh, yang mati? Iya. Oh, yang mati nggak apa-apa, Pak. Buat apa, Pak? Pakan bulus. Pakan bulus? Iya. Ternyata di Desa Tawun, Kabupaten Ngawi, masyarakatnya menjaga keberlangsungan hidup bulus, Lur. Bulus yang ada di sini mencapai ribuan ekor, Lur. Patut dicontoh, Lur, bisa melindungi bulus agar tidak punah. Hewan sejenis labi-labi atau kura-kura lunak ini sebagian besar punggungnya berperisai tulang rawan, Lur. Mereka biasa hidup dengan bersembunyi dalam lumpur atau pasir di dasar anak-anak sungai, danau, dan kolam. Makanan kesukaannya ikan dan hewan-hewan kecil lainnya, termasuk ayam ini, Lur. Tuh lihat, lah banget toh. Ini Mas, pegang ini Mas. Aku lupa lah, aku nganter ayam ini. Loh, ya abot ngene iki carane. Wah, lah ini aku soal pesanan nih Mas. Wes ya, tinggal ya. Prenene ora? Wes ya. Mbak, ini Mbak, mau nganter ayam Mbak. Oh iya, Ndul, minta tolong dibersihin sekalian ya di belakang. Ini tak potong sekalian? Iya. Oh, yaudah Pak. Ayam yang sudah disembelih akan langsung aku cabut di bulunya. Caranya gampang kok, Lur. Tinggal dimasukkan ke dalam air panas. Tapi jangan sampai mendidih karena dapat mempengaruhi rasa dagingnya, Lur. Cabut mulai dari bagian sayap, kepala, baru ke bagian belakang. Bersih toh? Karena ayamnya mau diolah utuh seperti ayam ingkung, maka kita ambil jeroannya ya, Lur. Soalnya kata Mbak Helin mau dikasih isian juga dalamnya. Kalau sudah selesai, kita cuci sebentar hingga bersih. Sambil menunggu aku membersihkan ayam, kita lihat persiapan dari Mbak Helin ya, Lur. Bumbu-bumbu sudah siap ini, Lur. Komplit, plit. Dan untuk isiannya, kita kasih kentang, juga wortel. Karena untuk dimasukkan ke dalam perut ayam, wortel dan kentang dipotong besar-besar yo. Mbak Rifa mulai memarut bumbu sebagai bahan marinasi ayamnya, Lur. Pertama yang diparut adalah jahe. Setelah itu barulah bawang putih. Harus agak banyak bawang putihnya. Ndul, Ya Mbak. ini bumbu marinasinya ya, tolong kamu balurin ya. Oh ya Mbak. Cuman ya, Ndul. Oh ya Mbak. Teman-teman, ada tips nih. Gimana caranya masak daging supaya cepat empuk. Nah, caranya dengan sistem marinasi. Bumbu ini dicampur ke daging, apapun jenis daging ya, baik daging unggas ataupun daging merah. Kemudian dibalurkan ke seluruh permukaan daging sambil dipijit-pijit. Daging pada saat dimasak dia akan cepat sekali empuk. Boleh dicoba. Mbak, ini Mbak, ayamnya udah dimarinasi Mbak. Oh iya, makasih ya, Ndul. Ada yang bisa saya bantu lagi Mbak? Tolong kamu siap-siap dapur ya, Ndul. Oh iya Mbak. Ayam yang sudah termarinasi dengan sempurna ini langsung dimasukkan isiannya yo. Seger banget liatnya. Wortel,
kentang, dan kacang panjang. Supaya tidak melebar di saat dimasak, kita jahit dulu bagian bawah perutnya ya lur. Pakai benang aja, gak usah terlalu rapi, yang penting tertutup rapat. Sempurna tertutup lur. Baru deh kita balur dengan tepung maizena biar rasanya krenyes-krenyes saat digoreng. Gak usah banyak-banyak, yang penting tepung menempel merata lur. Dul, Ya Mbak. ini tolong ayamnya digoreng ya. Oh ya Mbak. Makasih ya Dul. Oh ya Mbak. Wih, ayamnya selesai. Cek dulu minyaknya pakai sebatang kayu kecil seperti ini. Kalau bergelembung, tandanya minyak sudah panas. Langsung aja kita kasih berenang ayamnya dalam minyak. Kalau goreng ayam utuh ini, usahakan api ini kecil ayo, supaya matang ayamnya merata. Untuk memasaknya, kira-kira 3-40 menit lamanya, atau sampai warna ayamnya berubah jadi kuning keemasan lur. Tuh lihat lur, hasil karya gorenganku. Wapi tenan toh. Rasa nih, udah pingin aku cicipin. Udah semua Dul. Udah Mbak, 31 ini udah matang juga. Udah Dul, tinggal aja biar aku yang nerusin. Oh ya Mbak. Nah, sekarang barulah Mbak Elin meracik bumbu Korea yang lagi populer saat ini. Iya lur, ayam iki akan disajikan dengan paduan bumbu Korea yang khas, pedes, manis, gurih. Pertama, kita masukkan saus tiram, kecap Inggris, bumbu ala Korea, madu, dan gula secukupnya. Pokoknya sampai bisa melumuri seluruh ayamnya lur. Nah, yang terakhir baru masukkan mentega. Mantep lur. Bumbu dimasak sampai madu dan gula mengental, sehingga bumbu jadi lebih mudah menempel ke permukaan ayam. Saat melumuri ayamnya, apinya dikecilkan yo, supaya bumbunya tidak gosong. Piye lur, mantep banget toh ayam mingkung bumbu Korea ini. Bentuknya menggugah selera. Biar makin mantep, ditaburi wijen ya lur, makin kelihatan enaknya toh. Tak belah dulu ayamnya yo. Rasanya istimewa banget yo. Manis, gurih, ada sedikit pedasnya. Semua tercampur dalam mulut. Jos gandos pokoknya lur. Ternyata lur, makan ayam itu bisa menghilangkan stres loh, karena memiliki vitamin B5 dan asam amino. Selain itu juga, protein yang terkandung pada ayam baik untuk otot. Buat yang rajin olahraga, pastikan banyak makan ayam. Kalau gitu, aku bakal habiskan ayamnya lah. Aku mau bantu Mas Tri panen kacang merah di ladang. Aku sih seneng-seneng aja. Lawang pemandangan ladangnya indah begini. Di dusun Lamuk Gunung, Desa Legosari, Temanggung ini, kacang merah atau kacang senerek biasanya dijadikan tumpang sari tanaman tembakau. Sebagai salah satu desa penghasil tembakau terbaik di Indonesia,
tentu si emas hijau ini jadi tanaman utamanya. Tapi karena umurnya yang cukup panjang, biasanya di sela-sela tembakau ditanam bermacam-macam tanaman tumpang sari. Salah satunya si kacang merah ini. Kebanyakan kacang merah dan tanaman tumpang sari lainnya ditanam persis setelah tembakaunya. Jadi saat tembakau berumur 3 bulan hingga 100 hari, tanaman tumpang sari sudah siap dipanen. Ya, Mas. Ki oleh papat kok. Oh ya. Ya, terus ya. Terus Mas. gitu ya. Mana nih? Wah, lumayan niki, sudah dapat 4 karung lebih. Saatnya dibawa pulang untuk dikeringkan. Mbak Ani cukup bawa keranjang aja. Biarkan aku dan Mas Inu bawa masing-masing 2 karung. Kami kan lelaki perkasa. Dul, nu, tak gaweke panganan sithik yo. Oh, ya Mbak Ani. Dul, aku kayak gini di sana ya. Oh, ya Mas Inu. Sebenarnya kacang merah mirip dengan kacang buncis yo. Sama-sama memiliki kulit luar yang cukup keras dan panjang. Hanya saja kacang merah lebih tegak daripada buncis. Saat kering, biji kacang merah lebih mudah dikeluarkan. Cukup digosok-gosok dengan tangan atau diinjak-injak seperti ini. Gak usah khawatir pecah yo. Biji kacang merah sangat keras dalam kondisi kering. Masyarakat Temanggung biasanya mengolah kacang merah menjadi sop atau olahan sayur lainnya. Tapi kali ini beda loh. Kacang merah akan dijadikan mendut kacang merah. Si merah ini akan dibuat enten-enten untuk jadi isiannya. Kacang merah harus direbus sampai benar-benar empuk. Kalau apinya besar, minimal butuh waktu 1 jam yo. Tapi kalau mau lebih cepat, bisa direndam dulu selama semalaman. Kacang yang sudah direndam bisa mengandung air yang cukup. Jadi saat direbus lebih cepat lunaknya. Selanjutnya kacang merah ditumbuk. Gak perlu sampai terlalu halus yo. Kalau agak kasar begini, tekstur kacang merahnya masih terlihat. Umumnya enten-enten isi mendut atau onde-onde memakai gula Jawa dan parutan kelapa. Tapi kalau bahannya kacang merah, pakai gula pasir aja yo. Selain rasa manisnya yang gak terlalu dominan, gula pasir juga membuat warna enten-enten lebih cerah. Setelah gula pasir mencair dan sedikit mengental, masukkan kacang merah tumbuk. Masak sebentar sampai tercampur rata dan kadar airnya hilang. Jadi lebih tahan lama enten-entennya. Tapi jangan kelamaan juga. Bisa-bisa malah membuat gulanya berubah jadi karamel. Nanti lebih cepat gosong dan susah saat mengaduk. Kalau sudah kental begini, langsung tambahkan kelapa parut sangrai. Ini membuat rasanya nggak terlalu enek dan lebih gurih. Wis, beres iki. Sekarang tinggal buat adonan mendutnya. Ibu Sri dan Mbak Ani lagi nyiapin adonannya. Bahan yang dipakai tepung ketan dan santan. Setauku ada 2 jenis mendut. Ada yang langsung dibungkus daun pisang berbentuk kerucut atau berbentuk bulat dan dikukus dengan santan kental. Makanya butuh santan yang banyak dan pewarna supaya lebih menggugah selera. Untuk membuat adonan mendut, sebaiknya pakai santan yang dibuat dengan air panas. Soalnya santan akan dicampur dengan tepung ketan. Kalau airnya panas, adonan tepung ketan jadi lebih liat dan tidak mudah hancur. Pas banget iki. Saat enten-entennya mateng, adonannya juga sudah siap. Sekarang tinggal buat mendutnya. Adonan tepung yang sudah kalis diisi enten-enten kacang merah. Kemudian bentuk bulat-bulat seperti ini yo.
Tepung ketan memiliki karakteristik yang lengket, makanya mudah banget dibentuk. Supaya nggak terlalu lengket, di tangan bisa diolesi sedikit minyak ya. Terakhir, tuangkan fla berbahan santan kental. Widih, langsung kebayang gurihnya. Mendut dikukus sekitar 10-15 menit. Ada dua cara saat mengukus mendut. Kalau pengen mendutnya mengembang, tutup rapat-rapat saat mengukus. Tapi kalau pengen ukurannya tetap sama, beri sedikit ruang agar uapnya bisa keluar yo. Wah, wis mateng iki. Dari tampilannya aja udah menggugah selera. Manis dan kenyalnya dari adonan mendutnya sangat cocok disatukan dengan tenten kacang merah. Rasa manisnya pas, tekstur kacang merahnya juga memberikan sensasi tersendiri saat dimakan. Apalagi dengan tambahan fla dari santan kental. Yang pasti sih jadi pingin nambah lagi.